Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Oktavani akan menampilkan video pembelajaran terintegrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madza darsunal an? Darsunal an at-tarbiyatul islamiyah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, absen dulu ya. Alia. Hadir. Ata. Hadir. Bella. Hadir. Madina. Hadir. Nisa. Hadir. Zena. Hadir. Nihil ya hari ini. Sehat semua di sini? Sehat, alhamdulillah. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, di sini ada yang ingin berpendapat bagaimana fenomena pernikahan di Indonesia sekarang ini. Bisa tunjuk tangan? Ya, Mbak Madin. Pergaulan bebas dan pernikahan dini. Pergaulan bebas dan pernikahan dini. Nah, itu termasuk salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kita dapat memahami pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dapat menganalisis hukum-hukum serta macam-macam pernikahan. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjawab pengertian dari nikah? Saya tuh Ya, Mbak Alia. menjodohkan. Menjodohkan, nikah adalah menjodohkan. Bisa dibilang betul ya, karena secara bahasa nikah itu berarti menjodohkan atau menggabungkan. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan sehingga memunculkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi istri memiliki kewajiban masing-masing dan hak masing-masing, suami juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menjawab? Nanti akan Ibu beri tambahan nilai. Pertanyaannya adalah, apa saja tujuan dari pernikahan? Coba silahkan berpendapat. Angkat tangan. Saya dulu Ya, Mbak Madinah. untuk mendapatkan keturunan. Untuk mendapatkan keturunan. Ada lagi yang mau? Ya, yang kedua? Untuk bahagia. Untuk bahagia. Oke, selanjutnya yang ketiga? Saya guru mendapatkan ketenangan hidup. Mendapatkan ketenangan hidup. Betul ya, karena sudah bertemu dengan pasangan hidupnya. Terus yang keempat, Saya guru agar dekat dengan Allah. agar dekat dengan Allah. Kenapa agar dekat dengan Allah? Karena bersama-sama pasangan melakukan ibadah setiap hari sehingga mendekatkan kita kepada Allah. Oke, bisa disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan antara lain dapat memenuhi tuntutan naluri kita sebagai manusia, karena manusia itu makhluk yang memiliki nafsu. Kemudian tadi selain yang sudah disebutkan, dapat membentengi akhlak dan dapat menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya coba dibuka bukunya. Coba salah satu dari kalian membaca buku halaman 50. Dibuka bukunya, halaman 50. Coba salah satu membaca, Mbak Alia, tentang hukum-hukum pernikahan. Hukum nikah ada 5. Ya, hukum nikah ada 5. Yang pertama,
1 haram, Haram. 2 sunnah, Sunnah. 3 mubah, 4 makruh, 5 wajib. Ya. Ada 5 hukum dalam pernikahan. Yang pertama adalah wajib. Ada yang tahu kapan pernikahan itu diwajibkan? Ada yang tahu? Tidak. Oke, pernikahan diwajibkan ketika ada seseorang yang mampu secara fisik, secara psikisnya, secara batin, dan mampu secara keseluruhan untuk melaksanakan pernikahan. Jadi hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini yaitu hukum pernikahan yang terjadi apabila ada seseorang yang sudah mampu untuk menikah dan takut akan berzina. Yang ketiga adalah mubah. Nah, hukum pernikahan yang ketiga ini mubah, berarti ketika ada seseorang yang mampu dan tidak takut berbuat zina. Yang keempat adalah haram. Nah, pernikahan yang haram itu terjadi ketika dalam menikah itu terdapat niatan untuk menyakiti pasangan. Kemudian yang 5 ada makruh. Nah, keadaan ini terjadi apabila seseorang itu mampu dan tidak takut, tidak khawatir akan menyakiti pasangannya. Oke, selanjutnya coba dibaca rukun nikah. Salah satu membaca rukun nikah. Iya, boleh Mbak Madin. Rukun nikah, calon suami dan istri. Oke, yang pertama adalah calon suami dan istri. Nah, calon suami dan istri ini harus ada ya. Apabila tidak ada calon suami, maka tidak bisa menikah. Sebaliknya, apabila tidak ada calon istri, maka tidak bisa dinikah. Yang kedua ada wali. Nah, wali ini biasanya bapak dari pengantin perempuan. Jika tidak ada bapaknya, maka keluarga terdekatnya, dan jika tidak ada, maka bisa menggunakan wali hakim. Tuh, selanjutnya yang ketiga, 2 orang saksi yang adil. Nah, dalam pernikahan itu harus ada saksi sehingga pernikahan itu bisa dikatakan sah. Yang keempat, ijab kabul atau perkataan sebagai akad nikah. Oke, sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang kita membentuk kelompok. Coba membentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan, kursinya bisa digeser. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kalian sudah terbentuk 2 kelompok. Nah, kelompok 1, kelompoknya Mbak Bella ya. Kelompok 1 mendiskusikan tentang dampak, tentang tadi yang sudah dijawab oleh Mbak Madina, yaitu tentang pergaulan bebas. Kelompok Mbak Bella mendiskusikan tentang dampak seks bebas. Kemudian kelompok Mbak Madina yaitu tentang tanggapan seks bebas dan bagaimana solusinya dalam menghadapi seks bebas. Sudah siap ya? Oke, bisa dimulai diskusinya. Salah satu bisa menjadi ketua, salah satu bisa menuliskan hasilnya, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Silahkan mulai berdiskusi. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Coba diangkat hasil diskusinya. Oke, sudah semua ya. Nah, sebelum kalian mempresentasikan maju ke depan, kita bermain dulu ya. Coba dirilekskan tangannya.
Diangkat ke atas, ke depan, ke samping, ke atas lagi. Nah, turunkan. Oke, kita mulai bermain ya. Permainannya kayak gini. Kalau saya bilang semut, maka kalian bilang dengan mempraktikkan semut kecil. Gimana? Kecil. Coba semut Kecil. gajah besar. Nah, sudah tahu ya, gajah besar. Kita bilang besar tapi tangannya kecil. Gajah Besar. besar apa kecil? Besar. Semut kecil. Gajah Besar. gajah. Besar. Ayo, gajah. Besar. Semut Kecil. semut Kecil. kecil. Coba dari sini ya, coba. Gajah Besar. besar. Gajah Besar. besar. Semut Kecil. gajah Besar. besar. Semut Kecil. kecil. Gajah Besar. besar. Semut Kecil. oke, sekarang semut Kecil. semut Kecil. semut kecil. Oke, tepuk tangan. Nah, sudah ceria? Sudah. Sudah. Oke, sekarang saya minta untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Ayo, sini maju. Oke, perhatikan ya. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya tentang dampak pergaulan seks bebas. Dampak seks bebas. Keluarga berantakan dan tidak terjaga. Yang pertama, keluarga berantakan Dan tidak terjaga. dan tidak terjaga. Kemudian, Kedua, merusak diri sendiri. merusak diri sendiri. Betul atau tidak? Betul. Terus, Ketiga, dibenci Allah Subhanahu. dibenci Allah. Terus, Yang keempat, terkena penyakit menular seksual. bisa terkena penyakit menular seksual. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang tinggal kelompok 2. Coba maju ke depan. Kelompok kedua akan menyampaikan hasil diskusinya tentang tanggapan kelompok 2 tentang pergaulan bebas dan bagaimana solusinya. Membahayakan karena dapat terkena penyakit menular seksual. Tanggapannya itu dapat membahayakan karena bisa terkena penyakit menular seksual. Kemudian Mendapat azab Allah. mendapatkan azab Allah. Terus Tidak manusiawi karena seperti hewan. tidak manusiawi karena seperti hewan ya. Karena manusia kan makhluk yang berakal. Jadi kita seharusnya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan kita seperti hewan. Lanjut. Tindakan yang tidak pantas untuk ditiru. Betul, tindakan yang tidak pantas untuk ditiru. Kemudian bagaimana solusinya atas hal tersebut? Bertaubat dan tidak mengulangi lagi. Bertaubat. Terus Menutup aurat. menutup aurat. Menjaga dari pandangan orang lain. Ya, lanjut. Bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silahkan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, sudah kita diskusikan bersama ya tentang adanya pergaulan seks bebas. Nah, dari materi kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya guru. Ya, Mbak Madinah. Apa saja pernikahan yang tidak sah? Oke, tadi belum paham ya tentang pernikahan yang tidak sah. Jadi ada beberapa pernikahan yang tidak sah. Yang pertama adalah nikah mut'ah atau kontrak. Jadi laki-laki sama perempuan menikah
Tapi karena kontrak, misal saya akan menikahimu tapi hanya 2 bulan kayak gitu, itu tidak sah pernikahannya. Yang kedua adalah nikah sighar, artinya nikahnya tanpa mahar gitu. Terus yang ketiga ada nikah muhalil, yaitu contohnya gini, misal Mbak Bella nikah sama A tapi sudah ditalak gitu, tidak boleh rujuk kembali. Terus Mbak Bella nikah lagi sama B biar bisa nikah sama A, karena kan kalau misal sudah ditalak tidak boleh menikah kecuali dia menikah lagi dan sudah berhubungan dengan suami yang baru bisa rujuk lagi. Nah, itu tidak diperbolehkan atau tidak sah. Kemudian nikah yang masih dalam masa iddah gitu, artinya habis ditinggal suaminya meninggal atau habis ditalak, kan masih ada masa iddah, itu tidak bisa dilaksanakan pernikahan. Kemudian orang yang sedang berihram tidak bisa melaksanakan pernikahan. Kemudian pernikahan yang tanpa wali dan menikah dengan wanita kafir gitu. Bisa dipahami Mbak Madinah? Bisa. Oke, sudah paham materi kita hari ini? Sudah. Apakah tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, coba silahkan kalian buka bukunya. Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing dulu coba. Yuk, kembali ke tempat masing-masing. Nah, silahkan dibuka bukunya. Nah, dilihat ya halaman 56. Itu terdapat kolom hak dan kewajiban suami istri. Nah, tugas kalian untuk minggu depan yaitu mengerjakan di halaman 56 hak dan kewajiban suami istri dan dikumpulkan juga pada pertemuan berikutnya. Seperti itu ya? Bisa dipahami? Bisa. Oke, karena kita sudah selesai, terima kasih ya kepada kalian yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.